Ustadz. Ini udah sampai nih toko rotinya. Nah, kita mampir dah. Oke, Man. Sini ya. Yuk, Turun kita? Yes. Oke, siap. Bismillah. Misi Bu. Satu atau dua Bu. Satu atau dua yang engkau sukai. Makasih Bu. Tunggu dulu. Iya. Selfie dulu ya. Iya. Mana uangnya? Uangnya biar kelihatan dulu dong. Oke. Makasih Bu ya. Nih buat kamu. Loh kok cuma 1.000 Bu? Udah lah, kamu kan tadi cuma nyanyi doang. Ngapain banyak-banyak? Biarin. Kamu ini cuma nyanyi doang. Ayo masuk. Masukin sini, astagfirullahaladzim, Ustadz. Itu ada yang copetan, Ustadz. Ayo, Jambret, Man. iya. Ya Allah. Aduh, Mas, makasih Mas Iya, ya. Mbak, sama-sama. Ya ampun. Mas, makasih ya. Iya sama-sama. Hebat Kenapa banget. ada jambret? Iya Pak, Iya, jambret. tuh, Tuh, jambret. jadinya nih kalau nggak ada Mas ini, bener-bener nih baik banget. Ya Allah. Nih isinya barang-barang berharga saya, Iya, Mbak. Mas. Nah, padahal kan tadi Mas ini kan yang nggak dikasih uangnya kan sama mbaknya ya? Iya sih. Yang ngamen. Iya. Maaf ya, Mas ya. Iya Mbak, nggak apa-apa. Tapi ini contoh, Man. Ya, Ustadz. Kita nih hidup harus memiliki hati yang mulia, hati yang bersih. Sebab hati yang mulia itu tidak pernah melihat keburukan dan kebaikan orang. Diperlakukan baik, ya kewajiban untuk membalas kebaikan. Iya. Sekalipun diperlakukan buruk, tetap membalas dengan kebaikan. Itu hati mulia. Dan gak gampang punya hati mulia. Iya. Mudah-mudahan dimuliakan Allah ya Mas ya. Amin. Makasih ya, Mas ya. Iya. Mbaknya juga nih. Iya, Mak, Pak. Gak ada Pak Ustadz. salahnya bagi-bagi rezeki atuh. Iya. Iya, Udah paling pamer-pamer berapa- lagi ya. Paling berapa sih yang Iya. diperlukan oleh Masnya, dan menghibur hati orang tuh nggak harus banyak. Tapi Betul, sedikit Pak Ustadz. memberikan penghargaan, itu yang mahal nilainya. Iya, Pak Ustadz. Namanya orang ngamen dikasih 1.000 juga terima. Betul, Gope Ustadz. juga terima. Dan gope buat Mbak apa artinya? Gak ada artinya apa-apa. Tapi nggak apa-apa, kita dapat pelajaran banyak di sini. Betul, ya. betul, Ustadz. Ya udah kalau gitu, Masya kita Allah. ke dalam lagi ya. Ya, mau ambil dulu belanjaannya, Ya, oke, Ustadz. sip. Ya. Ya, makasih Mari, Pak Ustadz. Mbak, ya. Pak Ya, Ustadznya, ya, makasih. ya, mari. Astagfirullahaladzim ya, Tad. Ya. Ngelihat kasus tadi, ibu-ibu tadi tuh pamer. Tapi ternyata pelit pas dimintain tuh bocah pengamen. Giliran dia mau dicolong, yang nyelamatin kan tuh bocah. Iya benar. Apa sih, Tad, hikmah yang bisa diambil menurut Tad dari kasus tadi? Iya. Harusnya kalau dia sudah menunjukkan kekayaan, kemewahan, dia mesti udah siap tuh, Man. Siap apa? Siap diminta. Betul. Kenapa? Karena orang udah tahu dia berduit, dia kaya, dia berharta. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau dapat nikmat, maka tunjukkan nikmat itu. Salah satu tujuannya apa? Agar orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, itu bisa tahu, Man, siapa orang kaya di antara mereka. Jadi kalau ada apa-apa, mereka bisa minta tolong. Yang miskin, yang susah bisa minta bantuan. Nah, itu kan tujuannya, Man. Iya. Nah, kalau nggak ada yang ketahuan mana kaya, mana yang mampu, ini yang miskin mau kemana ngadunya nih? Nah, makanya kalau dia udah siap menampakkan hartanya, apalagi dengan sengaja, ya jangan kaget kalau ada orang yang kemudian minta tolong, minta bantuan, minta sesuatu. Nah, jangan begitu diminta, pelit. Makanya orang pelit itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia. Jauh dari sorga, dekat sama neraka. Ustadz, kira-kira ada pertanyaan nggak, Tad?
hari ini dari aplikasi Coba. itu Ustaz. Tapi ini sekarang aplikasinya pakai video man yang dikirim man. Oh ya? Iya, Gimana keren juga sih. Wih, coba Nih, Ustaz. kita dengerin ya man. Wih. Ini orang terkenal juga lagi yang nanya. Siapa Aduh. Ustaz? Nih Bang Iman Darto. Wah, Masya Allah. Tuh. Gimana Ustaz? Nah, pertanyaannya kita dengerin ya man ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya. Waktu itu saya lagi parkir, mau bayar tukang parkir, ngelihat dompet, aduh ada 50.000 doang. Yaudah deh, saya mau kasih deh. Terus pas mundur, korek-korek, ada 5.000. Akhirnya saya kasih yang 5.000. Nah, itu saya termasuk orang yang pelit apa enggak Pak Ustadz? Kan ada yang bilang juga, sebelum rezeki itu diterima orangnya, belum jadi rezekinya. Berarti apakah rezeki dia emang cuma 5.000 itu Pak Ustadz? Bukan saya yang pelit. Nah itu gimana Pak Ustadz? Oke. Punya duit berapa tadi kalau nggak salah 20.000 ya? Iya. Mau ngasih, ternyata ada 5.000-an. Ya udah pilih yang 5.000. Relate sih Tat, itu relate banget. Bener. Apakah itu termasuk orang pelit? Ya, yang pertama kalau jadi ngasih, mungkin itu ngasih yang terpaksa. Ya terpaksa dah 20.000. Orang kagak ada. Ya daripada nggak enak, Betul. ngasih terpaksa. Iya. Tapi yang 5.000 ternyata ngasihnya ikhlas man. Iya. Ya udah, berarti Allah memilihkan untuk kita memberi dengan ikhlas. Masya Allah. Daripada ngasih terpaksa 20.000, 50.000, Iya. karena emang nggak ada yang 5.000-an. Begitu pas ketemu 5.000, nah di situ hati kita ikhlas. Ikhlas. Dan Allah memilihkan kita untuk ikhlas dengan yang 5.000. Daripada yang 20.000 ternyata gerutu, Nggak ikhlas. nggak ikhlas. Dan itu tidak termasuk kategori pelit. Artinya, pelit itu kan banyak makna sebetulnya man. Orang yang royal dengan dunia tapi kikir dengan akhirat. Iya. Giliran untuk dunia 100 juta juga keluar, giliran untuk akhirat 10.000 juga ngitung. Nah, itu kan orang-orang yang tidak menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, jadi pelit. Yang kedua, hak-hak manusia, hak-hak orang dia tidak tunaikan man, padahal dia mampu. Betul. Padahal itu kewajibannya. Nah, itu juga termasuk kategori orang-orang yang bukan cuma zolim, bisa jadi. Tapi juga termasuk kategori kikir, kategori pelit. Nah, makanya yang mudah-mudahan kita nggak termasuk kategori itu. Dan ngasih orang parkir itu kan sebetulnya kan pada intinya sukarela man. Iya. Dia tidak memberikan tarif. Dan dia juga, ya boleh dibilang kerjanya kerja lepas. Gitu. Andai pun nggak dikasih, harusnya juga tidak mengapa. Tapi karena kita bijaksana, ya sudah kita beri aja sesuai dengan keinginan kita. Allah, mudah-mudahan Bang Imam Darto lagi nonton nih. Terjawab ya pertanyaannya Bang. Ya, waduh. Alhamdulillah. Ya Allah Ustaz, dari perjalanan kita kali ini kira-kira apa sih Ustaz hikmah yang bisa kita ambil? Ya, Allah menceritakan man, ada banyak orang dia senantiasa gemar dalam berbagi dan sedekahnya, tapi di sisi lain, faminkum may yabkhal, ada orang juga yang kemudian menahan hartanya, kemudian dia pelit. Tapi sesungguhnya dia pelit itu bukan pelit pada orang lain, apalagi pelit kepada Allah, tapi dia pelit kepada dirinya sendiri. Sebab Allah itu zat yang amat sangat kaya dan tidak membutuhkan kekayaan. Jadi salah kalau kita dikasih harta lalu kita pelit. Iya. Apalagi kita merasa bahwa apa ini gue keluarin zakat, gue keluarin sedekah. Seolah-olah dia sedang mencari untung dengan tidak mengeluarkan zakat yang merupakan perintah Allah. Seolah-olah dengan sedekah itu dia merasa rugi padahal itu perintah Allah. Tidak, Allah Maha Kaya, nggak butuh itu dengan kekayaan kamu. Dan Allah juga tidak butuh dengan kekayaannya. Beda dengan kita manusia, man. Iya. Kita kaya masih butuh, man. Kita berharta, kita masih perlu, man. Perlu buat berobat, perlu buat beli ina itu, ina ini, ina itu, ya kan? Perlu kita investasi dan lain sebagainya. Betul. Nah, karenanya dari sini kita belajar bahwa harta yang kita terima adalah titipan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya titipan, man, satu waktu bisa saja diambil oleh yang nitip. Betul. Atau bisa saja berpindah tangan titipan itu ke orang lain. Setelah kita tidak lagi menjadi petugas yang dititipkan,
untuk menerima amanah. Meninggal, ahli waris. Betul. Dititipin dong ke Iya. ahli waris kita. Nah, kalau diganti, pindah ke orang lain. Jadi ini kita cuma petugas yang dititipin oleh Allah untuk apa, Man? Untuk berbagi rezeki yang mungkin rezeki orang tuh lewat tangan kita. Lewat hasil yang kita dapat. Di sini ada hak si fakir, si miskin, si lemah, si orang yang membutuhkan, si yatim, dan lain sebagainya. Gitu, Masya Allah. Ini konsep Ustadz ini tuh luar biasa banget. Membuka mata saya, Ustadz. Ya, Masya tapi Allah. namanya petugas kan ada upahnya, Man. Artinya ya pakai aja. Iya, iya. Artinya kita nikmatin juga apa yang Betul. Allah titipkan. Nikmatin. Betul, Ustadz. Nah, jangan juga kemudian kita tidak menikmati apa-apa dari dunia yang Allah titipkan, tapi juga jangan sampai dengan dunia yang Allah titipkan kita kehilangan akhirat. Masya Allah. Alhamdulillah banget Ustaz, hari ini tuh bisa mendapatkan hikmah yang luar biasa banget. Dan mudah-mudahan sahabat RTV di rumah juga bisa mendapatkan hikmahnya dan menjalankan di segala aktivitas kehidupan. Amin. Ustaz, nggak berasa nih udah di segmen penghujung dan akhirnya saatnya kita pamit. Ya, tapi jangan lupa, ini kita lanjut terus ke kajian, Man. Yes, siap pastinya dong Ustaz. Itu dapetin ilmu langsung dari Ustaz tuh di Iya. kajian. Yaudah kalau gitu, sahabat RTV terima kasih yang udah nonton Ustaz on the Road. Dan saya Aiman Riki, serta Ustaz Solmed pamit undur diri. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Dan kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.